Sunan Kalijaga tergolong anggota Wali Songo periode ketiga yang dibentuk pada tahun 1463 Masehi dan juga tergolong anggota Wali Songo periode keempat yang dibentuk pada tahun 1466 Masehi dan juga termasuk anggota Wali Songo periode kelima yang dibentuk tahun 1479. Sunan Kalijaga ini memiliki nama asli Raden Said atau Raden Sahid, putra dari Bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta dengan ibu Dewi Nawangrum. Beliau ini memiliki beberapa nama lain seperti Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Kidalang Sitebrangti, dan Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga memulai dakwahnya di Cirebon, di desa Kalijaga. Beliau lahir tahun 1450 Masehi. Dasa pitutur 10 nasihat Sunan Kalijaga. Urip iku urup, hidup itu nyala. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang kita berikan, tentu akan lebih baik. Memayu hayuning bawono, ambarasta durhangkara. Manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, serta memberantas sifat angkara murka, serakah, dan tamak. Sura Dirajaya Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Segala sifat keras hati, picik, angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan sabar. Meluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Berjuang tanpa perlu membawa massa, menang tanpa merendahkan atau mempermalukan, berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan, kekayaan atau kekuasaan, keturunan, kaya tanpa didasari kebendaan. Datan sri lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri. Jangan sedih manakala kehilangan sesuatu. Ojo gumunan, ojo ketunan, ojo kagetan, ojo alaman. Jangan mudah terheran-heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut-kejut, jangan mudah kolokan atau manja. Ojo ketungkul marang kelungguhan, kedonyan lan kemarman. Janganlah terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan, kebendaan, dan kepuasan duniawi. Ojo kuminter mundak keblinger, ojo cidra mundak ciloko. Jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah. Jangan suka berbuat curang agar tidak celaka. Aja milik orang kang melok, ojo mangrung mundak kendu. Jangan tergiur oleh hal-hal yang tampak mewah, cantik, dan indah. Jangan berpikir mendua agar tidak kendor niat dan kendor semangat. Aja adigang adigung adiguna. Jangan sok kuasa, sok besar, sok sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saat ini
Kami sedang berada di kompleks makam Sunan Kalijaga Kadilangu. Ini menunjukkan pukul sekitar jam setengah tiga dini hari. Bapak Ibu, Sunan Kalijaga tergolong anggota Wali Songo periode ketiga yang dibentuk pada tahun 1463 Masehi, dan juga tergolong anggota Wali Songo periode keempat yang dibentuk pada tahun 1466 Masehi, dan juga tergolong anggota Wali Songo periode keempat yang dibentuk pada tahun 1479 Masehi. Di sepanjang sejarah Islam di Indonesia, Wali Songo dikenal sebagai tokoh-tokoh agama yang berkontribusi besar pada penyebaran agama Islam di tanah Jawa dan wilayah sekitarnya. Mereka menyebarkan dakwah mereka ke seluruh Jawa dan tetap mengabdikan diri di sana hingga akhir hayatnya. Setiap Wali Songo memiliki pendekatan dakwah unik untuk mencapai misinya. Ada yang berkaitan dengan pendidikan, tradisi, dan bahkan seni. Tradisi Wali Songo berhasil membuat masyarakat Jawa secara bertahap untuk menerima agama Islam dan belajar tentang Islam dari Wali Songo. Banyak dari mereka akhirnya memilih untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sunan Kalijaga yang memiliki nama asli Raden Said atau Raden Zahid adalah anak dari Bupati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta dengan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Beliau juga memiliki beberapa nama lain seperti Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sidobrangti, dan Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga memulai dakwahnya di Cirebon, tepatnya di desa Kalijaga. Beliau kemudian menyebarkan agama Islam pada penduduk Pamanukan dan Indramayu. Sunan Kalijaga dikenal dengan cara dakwahnya yang menggunakan pendekatan seni dan budaya, seperti pertunjukan wayang, ukiran, gamelan, lagu, dan pakaian. Adapun di dalam cungkup tengah yang saya ziarahi ini adalah termasuk makam Sunan Kalijaga bersama istrinya. Sementara di luar cungkup terdapat makam putra-putrinya, makam ayahnya, dan makam adiknya. Untuk makam-makam yang berada di luar gedung Kesunanan merupakan makam dari ahli waris Sunan Kalijaga yang telah dibuktikan dengan surat silsilah. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi, dan beliau ini lahir dari keluarga bangsawan asli Istana Tumenggung Wilatikta di Tuban. Sunan Kalijaga dididik dalam bidang pemerintahan, kemiliteran, kesenian, dan arsitektur. Selain pewayangan, Sunan Kalijaga juga banyak menciptakan kesenian lainnya seperti perangkat gamelan dan tembang-tembang dengan suluk serta notasi nada yang khas. Semua hasil kesenian tersebut merupakan kreasi kebudayaan yang berisi ajaran agama Islam. Bapak Ibu, dari cerita tentang Sunan Kalijaga versi Kadilangu, ada beberapa yang bisa kita ambil pelajaran, yaitu 1. Sunan Kalijaga telah berjasa dalam sejumlah bidang semasa berdakwah yang mengacu pada bidang kesenian dan budaya. Kesenian yang diciptakan Sunan Kalijaga digunakan sebagai media berdakwah, dan kesenian tersebut diantaranya cerita wayang lengkap dengan perangkat gamelan serta tembang dan suluk.
Sunan Kalijaga pula yang berjasa dalam menciptakan upacara adat seperti Grebeg Maulud. Hikmah dari pelajarannya adalah berdakwah tidak harus dengan berceramah, tetapi bidang kesenian dan budaya pun bisa dijadikan sebagai sarana untuk berdakwah. Sunan Kalijaga telah berjasa dalam Grebeg Maulud. Di sini kita bisa ambil pembelajaran bahwa dengan upacara adat kita nguri-nguri menghidupkan dan mempertahankan kebudayaan yang sudah pernah ada. Dan melalui acara Grebeg Maulud ini pula kita telah diberikan pembelajaran untuk bersedekah, karena dengan sedekah dapat menjaga rumah kita, keluarga kita. Dalam bidang arsitektur, Sunan Kalijaga memiliki keahlian di bidang arsitektur. Beliau berjasa dalam menata tata ruang Kota Demak dan mendirikan Masjid Agung Demak. Salah satu karyanya di Masjid Agung Demak yang sangat terkenal yaitu Sakatatal atau tiang kukuh dan Masjid Agung Demak yang terbuat dari potongan-potongan kayu jati. Pembelajaran yang bisa diambil dari bidang arsitektur keahlian beliau. Dari keahlian beliau, di sini kita dapat memanfaatkan dari hal-hal yang kurang berguna dengan kreativitas akan memiliki nilai jual yang tinggi. Dengan memanfaatkan dan mendaur ulang hal-hal yang tidak berguna menjadi luar biasa. Demikian sekilas tentang cerita Sunan Kalijaga dan Dasa Pitutur Sunan Kalijaga. Terima kasih masih setia di channel Fahrudin Muiswatin Present.